Kita langsung dari Jakarta dan Hong Kong langsung menyampaikan firman Tuhan, saudaraku ya, Pastor Heriko. Jadi saya ingin menyampaikan tentang firman Tuhan, yaitu bayar harga, ikut aku. Coba bilang kiri kananmu, bayar harga, ikut aku. Akunya bukan aku, Tuhan, saudara ya. Makanya akunya lebih besar. Jadi saudara ikut aku. Makanya ikut pesta, nggak ada kerja. Pesta ke mana saya harus ikut, ya kan nggak lucu gitu ya. Bayar harga, ikut aku. Ini adalah poin yang sangat penting di hari-hari ini, saudara. Saya ingin rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memperlengkapi saudara sebagai mempelai Kristus. Karena saya tahu dan kita semua mengerti bahwa kita akan kembali ke rumah Bapa. Bayangkan saudara, kalau kita tidak memperlengkapi diri kita sebagai mempelai Kristus yang belum dewasa dalam kerohanian, saudara, saya yakin kalau berbicara tentang berkat, saudara semua sudah mengalami berkat, toh. Bahkan Tuhan membuka tingkap langit memberkati saudara setiap hari, setiap waktu, saudara, seperti air hujan. Jadi kalau berbicara berkat, saya yakin semua secara hatam menjelaskan tentang berkat Tuhan itu. Tapi kalau membahas tentang pikul salib, sangkal diri, bayar harga, ya saudara, coba lirik kanan dirimu. Iya, masih sedikit gitu saudara. Gak apa-apa, kita belajar, karena ini proses penyempurnaan, justification, sanctification, dan glorification. Karena kita sedang ada di dalam masa pengudusan, pemurnian, sebagai mempelai-mempelai Kristus, sebagai mempelai-mempelai Allah. Makanya saya rindu menyampaikan tentang poin ini, saudara, meskipun berat. Biasa kalau Jakarta, kalau udah masalah pikul salib, sangkal diri, pengennya apa sih? Bayar harga dan lain. Sekali-kali berkata, kemarin udah tentang sangkal diri, sekarang sangkal diri. Kayak pastornya seneng banget sangkal diri. Bayar harga. Enggak, saudara, karena saya rindu memperlengkapi. Bahkan kita mengingatkan saudara bahwa saudara adalah mempelai Kristus. Amin. Ya, firman Tuhan sudah sangat jelas kok. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Itu firman Tuhan. Bayar harga, saudara. Saudara datang ke sini, ada bayar harga, bayar waktu, semua diberikan. Bukti, saudara adalah mempelai Kristus. Gitu saudara ya. Saudara mengambil waktu di satu hari, saudara kerja, ambil waktu berdoa, bayar harga. Ambil waktu bangun pagi, meskipun masih nguap, saudara mata masih sipit-sipit. Dan keluar orang ininya, saudara apa? Yang tadinya bukan suku Chinese jadi suku Chinese, saudara bangun pagi hari. Ini. Bayar harga, saudaraku. Meskipun saudara harus mengorbankan banyak hal, tapi percayalah saudara, upahmu besar di sorga. Amin. Siapa yang di sini pengennya upahnya di dunia? Dua-duanya. Ini Tuhan bilang di sorga, maruk katanya. Tahu maruk saudara? Bahasa Sunda maruk, tapi nggak jauh. Apakah sama dengan bahasa Indonesia? Maruk itu rakus gitu saudara. Ya? Kemaruk. Oh di sini apa? Kemaruk. Kemaruk di sini. Oh, oke. Kan saya ngomong tadi bahasa Sunda, kok saya yang diprotes? Saudara, jangan gara-gara saya Sunda ini satu orang tuh. Besok saya panggil dari Bandung teman-teman saya. Jadi Tuhan bilang harus bayar harga, harus sangkal diri, saudara. Karena upah yang diberikan Tuhan itu adalah upah yang terbaik. Selama kita hidup di dunia ini, apa upah yang terbaik yang kita terima? Sebentar lagi toh, yang merah-merah tuh. Pantesan saudara semangat hari ini. Masih minggu depan gak apa-apa lah pester ngomong bayar harga, yang penting minggu depan amplop merah lah. Coba oleh kanan kirimu, iya gitu. Haleluya. Ya, jadi kita harus bayar harga, saudara. Memberikan yang terbaik yang kita miliki, karena kita sebagai mempelai Kristus harus menunjukkan pribadi kita yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal Yesus. Setuju ya saudara? Bukankah kita adalah suratan terbuka, gambaran Allah, sehingga pribadi orang yang belum mengenal Yesus melihat saudara gitu, wah, saya diberkati loh dengan adanya orang itu. Saya diberkati loh dengan kata-kata nasihat yang dia keluarkan. Kalau saya curhat sama dia,
dia tuh bisa jaga rahasia, dia tuh bisa ngasih masukan, nasihat, ngasih motivasi gitu saudara. Jangan sampai nanti saudara datang teman saudara, sahabat saudara, wah saya malas curhat sama si itu, cuma jatuhnya malah saya jadi lebih jatuh lagi, udah jatuh tambah jatuh lagi. Mana dia ngasih tangga ke saya, udah ngasih tangga, masukin lagi ke jurang, kan gitu saudara. Jadi orang-orang tidak merasakan dan tidak menikmati pribadi Allah dalam setiap kehidupan saudara. Jadi hari-hari ini saudara perlu kita bayar harga. Ya, kita memberikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita saudara. Karena di hari-hari ini dibutuhkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang aktif, bukan yang pasif. Yang pasif itu hanya dengar, diam, datang, wis lah gitu ya, yang penting selamat gitu. Ya, pokoknya diam, dengar, orang mau ngomong apa ya, orang nesu-nesu lah gitu, pokoknya udahlah, ngikut gitu ya. Nggak menjadi seseorang yang aktif, orang Kristen yang aktif. Tapi hari-hari ini saudaraku, Tuhan merindukan agar kita, umat pilihannya, menjadi umat yang aktif, melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup saudara. Amin. Ya? Jadi bayar harga, ikut Tuhan, ikut aku saudaraku. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan gini. Ini dia saudara, harus baca bareng-bareng. Ini harus dibaca dengan iman yang teguh, ya, iman yang kokoh. Kalau saudara di belakang nggak kebaca misalnya, boleh buka di handphone saudara ya, Bible phone-nya, ya kan, bisa lihat di handphonenya, baca sama-sama. Kita sama-sama baca ya, dengan tegas ya, pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Baru baca, ini benar sih. Nggak ada di sini saudara. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Memang dari dulu paling sulit adalah menseragamkan pembacaan firman Tuhan oleh jemaat. Ada yang pengen cepat, ada yang pengen lama, ada yang nggak baca. Haleluya ya. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan yang berbahagialah orang yang bertahan dalam Pencobaan. Ya, saudaraku, berbahagia orang yang bertahan. Kalau saudara bertahan dalam pencobaan, berarti saudara adalah orang yang berbahagia. Orang yang menerima nanti mahkota upah yang terbaik dalam setiap kehidupan dia. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Wah, saudara waktu dipanggil Tuhan, nama saudara si A misalnya, A, maju. Nih, mahkota dipakaikan saudara. Bukan saudara langsung menangis di hadapan Tuhan. Bukan mahkota lebih mahal dari emas yang saudara miliki sekarang. Ya benar dong, lebih mahal dari berlian yang saudara miliki sekarang. Betul. Ya kan? Dikasih yang terbaik, berbentuk mahkota, diberikan kepada setiap orang yang tahan uji, orang yang setia. Pastikan saudara ada di poin ini. Seenggaknya dapat satu mahkota gitu saudara. Ya, tapi saudara naik ke surga. Ibe, halaman belakang. Itu. Kipas Nanti saudara ya. Si B, si A, si C, masuk. Terima mahkota. Ya, jadi saudara jangan menjadi orang yang mampir di surga. Tapi pastikan saudara adalah orang yang menerima mahkota di surga. Amin. Itu dia saudara. Perlu apa? Bayar Harga. Boleh lihat lagi kiri kanan. Nggak apa-apa saling mengingatkan saudara. Bukan menghakimi loh saudara. Jangan, makanya kalau saya bilang kiri kanan tuh jangan sampai melotot saudara. Pastor kan kalau khotbah suka bilang kiri kanan, saya mana musuh saya mana? Oh ini dia. Pas sebelah nih. Nanti kan kalau yang sebelah marah tuh itu kata pastornya kok bilang kiri kanan. Di sini nggak ada saudara ya. Berbahagia sebab dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ciri saudara mencintai seseorang berarti ada pengorbanan.
Kanan. Setuju saudara? Yes. Ciri saudara mengasihi seseorang, berarti saudara harus mengorbankan diri saudara. Ada tindakan nyata. Saudara tidak bisa bilang saya mengasihi kamu, tapi saya tidak melakukan apa-apa, nggak bisa. Itu namanya benteng duduk, saudara. Bahasa Inggrisnya. Ya kan, nggak sempat saudara saya ngomong itu. Ya, kita tidak bisa hanya menyampaikan dari kata-kata saja, tapi Tuhan menginginkan dari perbuatan kita, tindakan kita, ucapan kita, kehidupan kita yang menggambarkan bahwa kita mencintai Dia. Kasih setiap Tuhan itu begitu dalam, lebar, luas, tinggi, diberikan dalam setiap kehidupan saudara. Tapi kalau Tuhan tanya seberapa besar kasihmu kepadaku, apa jawabmu saudaraku? Ya Tuhan, yang penting saya 24 jam adalah 5 menit buat Tuhan. Pokoknya hidup mengucap syukurlah. Saya udah doa kok Tuhan, setiap hari ada doa saya. Doa apa? Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Tuhan bilang dari surga, mantap. Kita tidak mau memberikan waktu yang lebih bagi Tuhan. Apakah itu ciri orang yang mengasihi Tuhan? Ya, jadi harus ada tindakan nyata, bayar harga kepada Tuhan, sehingga engkau akan menerima mahkota kehidupan di dalam setiap kehidupan saudara. Amen. Nanti di rumahnya yang kudus. Saudara, karena Tuhan itu sebenarnya tidak merancangkan penderitaan atau pencobaan itu. Dari awal saudaraku, Adam dan Hawa diciptakan, damai sejahtera surga itu berlimpah dalam kehidupannya. Apa yang membuat mereka menjadi seorang yang menderita dan dicobai, saudara? Waktu mereka melakukan dosa. Bukan. Itu dia. Tapi sebelum mereka melakukan dosa, Tuhan berfirman kepadanya, berbicara secara langsung kepadanya. Tetapi waktu dia sudah melakukan dosa, dia harus menderita. Dia harus mengalami kesulitan, kesusahan. Bahkan firman Tuhan sudah sangat jelas, saudaraku. Laki-laki akan kesulitan mencari pekerjaan, menafkahi keluarganya dan lain-lain, menghidupi kehidupannya. Dan perempuan akan susah untuk melahirkan. Karena apa? Dari awal itu terjadi karena mereka berbuat dosa. Berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Membuat sesuatu yang tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka hanya melakukan kesalahan yang bisa dikatakan adalah perintah langsung dari Tuhan. Nah, itu hati-hati, saudara. Kalau Tuhan sudah memerintahkan langsung kepada kita dan kita melanggarnya, Tuhan sakit hati. Karena dia pribadi Allah. Dia memiliki perasaan, dia memiliki kehendak, saudaraku. Dan saudara diberikan juga free will, seperti Adam dan Hawa diberikan free will. Asal jangan kau makan. Itu adalah larangan, perintah yang Allah katakan kepada Adam dan Hawa. Dan bukankah perintah Tuhan, larangan Tuhan sudah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan hari-hari ini? Hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya, hamba-hamba Tuhan menyampaikan tentang isi hatinya. Saudara tangkap dan saudara dengar dan saudara tahu tentang perintah itu. Tapi saudara tidak menghidupinya. Siapa yang disakiti, saudara? Tuhan. Bukan saya. Bagian saya hanya diselesai di dunia ini saja. Mungkin saya selesai misalnya hari ini, cut down misalnya, shut down, selesai, ya wis gitu loh. Selanjutnya tinggal saudara berhubungan dengan Tuhan. Bukan manusia yang kita lihat, tapi pribadi Allah yang kita lihat. Jadi saya rindu mempersiapkan setiap rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, untuk kita sama-sama di hari-hari ini bayar harga. Tahun 2023 masih beratus-ratus hari kita akan lewati. Jangan sia-siakan waktu demi waktu, hari demi hari, jam demi jam yang Tuhan sediakan bagi saudara. Saudara bangun pagi ucap syukur, saudara mau tidur mengucap syukur, saudara mau makan mengucap syukur, saudara diberkati mengucap syukur, saudara mungkin dalam keadaan tidak baik mengucap syukur. Apapun itu, saudara, ya, ada bukti nyata, tindakan nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Saya akan lanjut dengan 3 hal lagi, ya. Karena di dalam kehidupan bayar harga ada penderitaan. Ya, coba bilang kanan kirimu, ada penderitaan. Ada penderitaan. Jadi ya, saudara. Next. Terus next, ya. Saya akan lanjut dulu, ya. Satu lagi. Ya, ini dia. 3 hal yang bisa kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan yang tadi. Yang pertama, saudaraku, kita bisa mendapatkan gini. Yang pertama, ya ini dia. Penderitaan berguna bagi keselamatan kita.
Setuju saudara? Sama-sama katakan amin. Amin. Yes. Waktu kita mungkin mengalami suatu kesulitan, penderitaan, pencobaan di dunia ini, saudara, itu berguna bagi keselamatan saudara, kehidupan saudara. Lukas 9 ayat 23 yang saya tadi sampaikan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya. Stop dulu, satu dulu kita saudara, pelajari. Menyangkal dirinya. Ini adalah sesuatu yang berat untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, saudaraku. Tapi waktu kita melakukan itu, bukankah itu membawa kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, menjadi umat-umat yang diselamatkan, saudara? Menyangkal dirinya, dan yang keduanya apa? Memikul salibnya setiap Hari. bukan hari ini saja. Oh ya, karena pastor ini menyampaikan bayar harga, udah cukup hari ini saja. Besok yang lain. No, saudaraku, ini berbicara setiap hari selama saudara bernafas. Kalau sudah stop ya wis, udah beres, gitu saudara. Itu kembali saya selalu ingatkan. Karena kita akan menuju ke tempat yang sama. Dan kita akan bertemu di surga yang mulia, di awan-awan kemuliaan, dan kita saling tersenyum, saudara. Saudara, Si pastor ya. di sini. Saya pun nggak usah terkagum-kagum, saudara. Tapi pastikan, saudara menyelesaikan garis finish dengan benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara, kalau start bagus, tapi finishnya tidak baik, tidak bagus, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya tidak akan bertemu. Percaya Yesus, ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Ellen White bilang gini, saudara, kita harus ambil bagian dari penderitaan Kristus di sini. Di sini jika kita mau berbagi kemuliaannya selanjutnya. Lihat, perhatikan, saudara. Ellen White bilang gini, kita harus ambil bagian dari penderitaan Kristus. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk ngopi, makan Indomie ayam bawang, saudara. Loh, ya, Yesus datang ke dunia ini untuk menderita, agar saudara-saudari yang dikasihi Tuhan diselamatkan. Amin. Yang percaya kepada Yesus diselamatkan, itu hukumnya udah ketuk palu, saudara. Pengadilan surga. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan dimasuk ke tempat di mana aku berada. Itu, saudaraku. Yesus datang kemudian untuk menderita, dan kita pun sudah dipersiapkan, diperlengkapi, sehingga waktu kita menderita, kita mengubah mindset kita, dan kita melihat penderitaan ini menjadi acuan, menjadi lompatan untuk kita masuk di dalam keselamatan yang Allah sediakan. Ya, jadi saudara harus ubah mindset saudara, ubah paradigma saudara, bahwa penderitaan, pencobaan yang saudara alami itu melatih iman saudara untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus. Allah juga bilang seperti ini, saudara. Tidak akan ada di sana yang tidak seperti Musa, dipilih untuk menderita bersama dengan umat Tuhan. Musa saja dipilih Tuhan untuk menderita, saudaraku. Dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan hari ini diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga waktu saudara ada di titik ini, ada di dalam hal ini, kejadian ini, peristiwa ini, penderitaan itu, saudara kuat, strong. Dan saudara tidak lemah, karena Tuhan sudah memperlengkapi saudara dengan apa? Roh Kudus turun atasmu. Amin. Ya, waktu Yesus naik ke surga, ya, aku akan mencurahkan penghibur, penolong yang setia kepada setiap kehidupan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ibrani 11 ayat 24 dan 25 dikatakan gini, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita
Kalau kita belajar firman Tuhan harus tegas, saudara. Ya, karena jaminannya yang mahal, bukan yang murah. Pilihan ada di saudara. Saudara diberikan kehendak bebas. Lihat, Musa dipilih Tuhan, dia lebih suka menderita sengsara. Dia bisa saja dibilang saya anak putri Firaun, ya, anak kerajaan, saudara. Dia nguap aja pun udah masuk kopi, saudara. Baru nguap, kopi masuk. Baru nguap, saudara. Orang langsung disediakan, ya. Mau dia mau ngejim, dibelikan jim-jimnya yang didatangkan, saudara. Dia bisa nyaman, dia bisa tenang hidupnya. Tapi waktu dia menyadari bahwa saya dipilih Tuhan, berarti saya akan melewati penderitaan. Sehingga dia memilih ini, lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari, ya, tajam, saudara toh. Ini firman Tuhan. Ya, kita belajar bagaimana Musa yang dipilih Tuhan menderita. Musa memilih untuk menderita. Sekiranya dia memilih untuk tidak mengalami penderitaan, Musa bisa tinggal tenang di istana Firaun. Maka dia, yang ini lihat, kalau orang yang tidak mau mengikuti dan ada di dalam kegelapan Allah, lihat yang pertama, dia tidak akan pernah melihat mukjizat di Laut Merah. Kalau Musa tinggal tenang, ya, angkat kaki gini, saudara, di dalam kerajaan, dan dia tidak ikut maunya Tuhan, dia tidak akan pernah melihat dan menjadi ada di dalam hal yang luar biasa ini, mukjizat di Laut Merah. Saya tidak usah ulang lagi, saudara, ya. Saya yakin saudara sudah tahu semuanya. Dia tidak akan pernah melihat apa? Tiang api, tiang awan, saudaraku. Dia tidak akan pernah membuat mukjizat tongkat menjadi ular. Kalau Musa hanya tinggal tenang di dalam kerajaan, dia tidak akan mengalami ini, saudaraku. Dia tidak akan melihat mukjizat Allah. Jadi pastikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini umat pilihan Tuhan, saudara harus keluar dari perahu saudara. Seperti Petrus, dia tahu, dia melihat Tuhan, hantu, Tuhan tuh, itu Tuhan maksudnya. Gimana saudara? Saudara kalau ngomong cepat, itu Tuhan tuh, kan gitu. Itu Tuhan maksudnya, ya kan? Petrus menyadari ada keberadaan Yesus di tengah-tengah mereka yang sedang mengalami goncangan. Kalau Petrus hanya bilang, gak mau Tuhan, saya di sini aja takut. Takut. Embong. Bahasa Sunda embong gitu. Embong. Kalau Sunda, embong. Ya gak mau Tuhan. Saya pengennya di perahu aja, udah saya pegangan deh. Mending saya sama teman-teman. Masakan kan lucu. Tiba-tiba saya keluar, saya tenggelam, mati dong. Kayak dia pikiran manusia kan. Tapi Tuhan bilang, ayo ke sini. Kalau kau menyadari aku Tuhanmu, aku gurumu, aku Allahmu, datang ke sini. Kalau saudara apa yang dilakukan Petrus, dia keluar, mungkin ragu juga pasti. Kalau saudara di posisi itu pasti kan ragu. Dan namun berenang masuk saudara. Dia keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Dia tercatat murid Yesus yang berjalan di atas air. Terjadi mujizat yang luar biasa. Dia berjalan. Tapi waktu dia mengalami ketakutan, itu saudara. Apa yang bisa kita dapatkan dari kehidupan Petrus? Kalau saudara berjalan dengan Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan, tetap lihat kemuliaan Allah yang terpancar dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Saudara melihat terang Kristus yang luar biasa. Makanya saudara, kita harus melatih hari-hari ini mata kita agar tetap fokus kepada Tuhan. Seperti Musa. Meskipun dia tertulis tidak masuk dalam tanah Kanaan, tapi dia adalah hamba yang dipilih Tuhan. Dan dia mau keluar dari zona nyamannya, sehingga mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupannya. Amin saudara ya. Dia lebih memilih menderita dan hidup bersama domba gembalaannya 40 tahun di padang belantara. Kisah Musa diingatkan sebagai umat Allah memang harus mengalami penderitaan, karena penderitaan dan kesusahan akan menghasilkan keselamatan dan hidup kekal. Amin ya. Jadi penderitaan itu
akan membawa kita, melatih kita, dan menghasilkan hidup kita dalam keselamatan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara. Dan kehidupan kekal di mana kita akan pergi nanti sesuai dengan waktunya Tuhan. Yang kedua, penderitaan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Setuju saudara? Ya. Kita tidak akan pernah tahu namanya keberhasilan kalau kita tidak pernah mengalami Kegagalan. Dulu saya pernah gagal, saudara. Ya, saya tidak malu menyaksikan ini karena itu kesalahan saya. Saya waktu kelas 1 SMA tidak naik kelas dan saya bangga, saudara. Ya, saya bilang, kenapa nggak naik kelas? Ya memang nggak bisa karena nggak mengikuti pembelajaran dan lain-lain. Ujian pun saya tidak ikut, saudara. Tapi ada satu orang mengingatkan saya, tenang, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Saya bilang, besok saya gagal, saya ingatkan diri saya, tenang, keberhasilannya tertunda. Dari situ saya banyak gagalnya, saudara. Kan saya udah tahu jawabannya. Gak apa-apa gagal, keberhasilan yang tertunda. Haleluya, saudara ya. Saya kembali ke poin ini dulu, saudara. Penderitaan membuat kita menjadi lebih baik. Penderitaan adalah merupakan suatu proses ilahi membuat kita menjadi lebih baik. Martin Luther, saudara, kita akan belajar beberapa tokoh. Nanti saudara akan bilang, wah, pastor ini kok firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab nih. Kita lihat hamba-hamba Tuhan yang dipilih Tuhan, ya. Mungkin tidak tertulis dalam firman Tuhan dalam Alkitab, saudara. Tapi ini sudah mencatat sejarah hamba-hamba yang diurapinya. Seorang reformator besar, dia juga telah melakukan hal besar. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, tetapi dia juga mengalami apa? Penderitaan. Kita buka saja profilnya. Saya tidak akan bahas profil tentang Martin Luther yang nextnya. Saya tidak akan bahas tentang profil Fanny J. Crosby, saudaraku. Dia menderita, dia buta sejak dia berusia 6 tahun. Saya pernah menyampaikan ini ya. Seseorang yang dengan sembrono telah meletakkan suatu tapal yang sangat panas di matanya, dan ini membuat dia menjadi buta, saudaraku. Dia mengalami penderitaan ini, tapi penderitaannya membuat hidup dia menjadi berkat. Jadi penderitaan menjadi berkat baginya dan juga bagi jutaan umat manusia. Next, satu lagi, David Livingstone. Siapa yang tahu tentang ini? Orang ini, saudara. Ada yang tahu? Jarang toh? Jarang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya sampaikan hari ini. Jadi kalau saudara ditanya nanti, siapa David Livingstone? Tahu. Yang utusan yang pergi dia ke Afrika, gitu saudara. Ya, David Livingstone dia berlayar Livingstone ke Afrika. Dia mengalami gini, seekor singa besar hampir saya mengoyak lengannya, lepas dari tubuhnya dan hampir membuat dia lumpuh untuk selamanya. 39 tahun dia berjalan dengan susah payah menempuh 29.000 mil. 29.000 mil, saudara, 1 tahun dari Saskatchewan ke Kennewick. 10 tahun. Saya udah sampai di Afrika. 29.000 mil di permukaan benua Afrika, terang bersinar dalam kegelapan. 2 juta. Berapa, saudara? Saudara berapa? Mau turun? 1 juta? Deal ya, 1 juta ya. 2 juta orang Afrika dibawa kepada Injil dan terang terus bercahaya. Melalui setiap mil dia dikuatkan dan ditopang oleh janji dia yang berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Ini David Livingstone mau dimakan oleh singa. Mungkin dia bisa pikir saya seperti siapa? Daniel. Saya kayaknya Daniel. Ini singa nih. Ya hampir koyak juga, saudara. Tapi ternyata penyertaan Tuhan luar biasa. Meskipun dia mengalami penderitaan, dia bisa melewati semua dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terang bercahaya dalam kehidupannya, saudara. Ya, kita belajar bahwa penderitaan akan membuat kita lebih baik, saudara. Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Dan
Biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang Yes. matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu Apapun. ya. Jadi ujian dalam iman akan menghasilkan ketekunan, ketekunan akan memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh tak berkekurangan suatu apapun. Ya, amin. Dan yang ketiga, saya akan sampaikan yang ketiga nih. Next. Satu lagi. Penderitaan mengajarkan penurutan, ketaatan, saudara. Jadi kadang kita sebagai orang percaya pun, saudara, mungkin harus digembleng seperti ini dulu. Dijewer kecil susah, agak naik dikit susah, itu udah tarik. Sudah, baru nurut, baru taat. Di sini nggak ada. Enggak. Amin ya. Amin. Semuanya taat, nurut. Amin. Ya? Haleluya. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. Yesus saja taat. Dia tahu dia Tuhan, dia tahu dia anak, tapi dia tetap taat. Dalam apa? Penderitaan. Itu dia. Saudara, taat waktu diberkati gampang kok. Tapi Yesus memberikan teladan. Dia taat dalam penderitaan. Jadi penderitaan akan mengajarkan kepada kita ketaatan. Ya. Saya akan lanjutkan dulu dengan Ellen White bilang lagi. Next, satu slide lewat lagi. Nah ini, Tuhan tidak pernah memimpin anak-anaknya selain mereka akan memilih untuk dipimpin. Perhatikan. Tuhan tidak akan pernah memimpin anak-anaknya selain mereka akan memilih untuk memberikan diri kepada Tuhan. Jika mereka bisa melihat akhir dari sejak awal dan melihat kemuliaan tujuan yang mereka penuhi sebagai rekan kerja dengan Dia. Kalau saudara melihat nanti garis finishnya saudara akan masuk dalam kemuliaan Tuhan, saudara akan pasti memberikan diri saudara dipimpin oleh Tuhan. Amin. Ya, seperti saudara diberikan free will, ya, saudara anggaplah misalnya ini maka saudara anggaplah misalnya ada seperti sapi kerbau saudara ya yang dicocok hidungnya. Waktu dia dicocok, waktu ada tali seperti kerbau dan sapi ini yang ngasih talinya kepada Tuhan. Bosnya gitu loh saudara, kepada yang merawatnya. Ini saya percaya hidup saya buat kepada kamu. Sama dengan hidup kita saat ini, ya. Waktu kita mungkin dalam posisi itu kita kasih sama Tuhan, Tuhan ini talinya, Tuhan yang atur deh, Tuhan yang pimpin deh. Saya hanya menjadi anak yang akan melakukan apa yang Bapak kehendaki. Itu saudara, karena itu akan menghasilkan ketekunan di dalam setiap kehidupan kita. Di hari-hari ini, mari saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan, pencobaan yang saudara alami, itu sebenarnya kalau saudara ubah mindset saudara, itu sebenarnya melatih kehidupan rohani saudara. Bukan saudara. Saya akan tutup dengan slide terakhir ini. Next. Boleh singers maju ke depan. Kita akan nyanyikan nanti satu pujian ya. Ada satu pujian yang memberkati kita semua pastinya. Penderitaan kita yang hanya sementara di dalam dunia ini adalah untuk kemuliaan namanya. Ya. Penderitaan yang kita alami sementara kok di dunia ini. Bilang ingetin lagi kiri kananmu, boleh silakan saudara. Sementara. Ya, sementara. Enggak selamanya. Hal tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kehidupan kekal. Hal ini tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kehidupan kekal di sorga dengan Dia, di mana nantinya tidak akan ada lagi kesusahan dan penderitaan untuk selama-lamanya. Jadi hari ini saya mengingatkan saudara 3 poin ya. Penderitaan yang pertama tadi yang kita belajar, bayar harga ikut Tuhan. Penderitaan berguna bagi keselamatan kita, agar kita hidup terus dalam keselamatan Allah, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah penderitaan membuat kita lebih baik, ya, agar hidup kita lebih baik. Dan yang ketiga, penderitaan membawa pada kita hidup kita menjadi hidup yang taat, nurut apa yang Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita percaya kebenaran firman Allah ini akan hidup dalam setiap kehidupan kita, dan kita semua menjadi mempelai Kristus sampai Tuhan Maranatha menjemput kita di alam kemuliaan. Haleluya.